Halo semua, perkenalkan nama saya Elisa Karnita Sitorus dengan NIM 123 4300073. Nah, di sini saya akan membahas mengenai BJT. Nah, BJT itu adalah bipolar junction transistor di mana kita ada 4 percobaan, yaitu mengetahui karakter si input, output, dan juga mengetahui penggunaan data early dan lainnya. Oke, jadi kita untuk yang percobaan pertama dulu, bisa kita ambil di BJT. Mana BJT? eh Ini percobaannya kemungkinan bakal ngacak ya datanya ya. Soalnya saya masih lupa tadi penamaan datanya. Oke, di sini percobaan kedua di mana kita menggunakan rangkaian berbeda dengan rangkaian yang seharusnya atau semestinya. Coba kita kita cari untuk rangkaian yang semestinya. Oke. Di sini untuk rangkaian yang semestinya itu dia menggunakan dua prop yang mana ada Q1 dan Q1C yang dimana itu propnya itu dari ini Rapnya itu dari voltage dan current. Nah, terus dia menggunakan osiloskop, terus dengan ada kapasitor V-sine, ada C-surge, ada V-surge. Nah, ketika kita di-run kan, hasilnya nanti bakal keluar di propnya itu bernilai 3,7 dan 9. Nah, kalau dalam hasilnya ini kan kelihatannya jelek kan. Jadi angka baiknya kita menggunakan rangkaian lain yang seperti gambar rangkaian sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, kalau yang rangkaian sebelumnya ini lebih spesifik dan lebih 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 sederhana dan lebih kayak gampang diamati. Jadi itu di mana kita menggunakan sine, terus menggunakan DC, terus kita menggunakan propnya itu yaitu voltage. Nah, ada beberapa kondisi di mana di bagian sininya mana ya? Kalau dari data pengamatan atau video yang di modul 2 yang dibahas, dia tuh di sini tuh menggunakan DC. Hmm. Nah, sedangkan kalau ketika saya mencoba untuk menggunakan DC, hasil yang diperoleh itu tidak ada. Jadi kita coba kayak menggunakan DC ya. Kan DC di sini. Ah, ini dia. Di generator kita tuh ada dua. Itu DC apa Science? Kalau di sini saya coba pakai DC. Nah, ketika kita space, oh maaf. Di sini kita space. Hasilnya ternyata sama. Oh, mungkin karena bawaan dari data sebelumnya, jadi hasilnya kemungkinan sama. Tapi kalau di beberapa kali saya percobaan, saya menggunakan Visign karena data sebelumnya kalau pakai DC tidak berhasil. Jadi ada kemungkinan di perubahan hasilnya tetap sama. Nah, tunggu sebentar. Ketika ketika di sini kan, kalau di percobaan sebelumnya kan nilai FB-nya itu ada 4 kan. Kalau di sini kita mendapatkan 5. Satu, dua, tiga, 4, 5. Jadi nanti di percobaan kedua ini kita disuruh menentukan nilai, ini percobaan 2 sama 4 itu nilainya sama, di mana kita disuruh menentukan nilai IB, di mana kalau IB itu bisa didapat dari sini. Hmm. Nah, di sini kan ada 100 UKAN, itu IB. Nah, terus kita nilai IC sama FCE. IC, FCE. Nah, kalau IC itu nilainya tuh, kalau yang nggak salah, saya lupa, itu yang nilainya yang di sini. Tunggu. Ini IC. Tunggu, tunggu. Enggak, IC yang ini, FCE yang ini. Nah, jangan lupa untuk menulis satuannya dalam penulisan data sesungguhnya. Tunggu kita hapus dulu. Jadi, percobaan 2 sama 4 itu sebenarnya sama aja, tapi hanya di berbeda beberapa rangkaiannya saja. Nah, ini percobaan 2. Nah, ini kalau percobaan 4 ini saya di bawahnya. Di sini saya menggunakan grafik yang warna merah karena untuk menentukan kayak ini percobaan 2 dan percobaan 4. Oke, selanjutnya kita mencoba ganti percobaan yang lain. Ini kalau ini percobaan 2. Ini percobaan satu. Nah, ini di percobaan satu ini terdapat dua rangkaian juga, rangkaian yang sederhana dan rangkaian lebih spesifik. Jadi untuk rangkaian spesifik ini kita menggunakan nilai yang kayak gini, yaitu kita start. Nah, kalau hasilnya belum nggak kelihatan, tetapi tetap jalan, itu kita bisa menggunakan opsi yang lain, di mana kita pencet ke debug, ke start FSM debugging, terus ke digital oscilloscope.
Nah, kita tunggu agak lama. Nah, karena menunggu ini agak lama, jadi kita start. Jadi ini ada beberapa kondisi di mana nilai A-nya itu tidak ada, tapi bisa kita geser. Nah, kalau sampai sampai nggak bisa sampai digeser pun nggak bisa, kita bisa pakai cara lain yaitu kayak menghapus osiloskop terus mengulangi lagi percobaannya. Tapi karena memakan waktu yang lumayan, jadi kita pakai rangkaian yang kedua di mana kalau di rangkaian pertama itu ada V-sign dengan nilai V-sign-nya segini. 0,8 dan 1K, ada osiloskop, ada 2N222, ada apa ada resistor dan ada V-surge. Nah, V-surge itu harus sesuai dengan mode yaitu 10 volt. Nah, ini untuk percobaan pertama tapi dengan rangkaian yang berbeda. Nah, di sini di percobaan pertama ini ada dua rangkaian yaitu di mana dengan DC curve anal trans analysis di mana kalau kita menggunakan rangkaian yang kalau tadi kan kalau di dioda kan kita menggunakan DC sweep. Nah, kalau di percobaan kedua ini dan nanti di percobaan ketiga kita tidak menggunakan DC sweep tapi menggunakan DC curve DC transfer curve analysis atau di atasnya dioda itu kita bisa nyari transfer. Jadi kita menggunakan transfer bukan pakai DC sweep. Nah, di DC sweep ini nilainya bakal yang didapatkan itu dari ini. Jadi kenapa ada dua? Ini nanti kita disuruh nganalisis kenapa hasilnya dua dan lain-lainnya. Nah, tapi kita lebih ke yang percobaan yang ini. Gimana kita tuh terus sebentar. Nah, di sini kita tidak memerlukan bantuan osiloskop, tetapi kita menggunakan bantuan yang lain, yaitu menggunakan AC volts, apa? Maaf, DC voltmeter, eh, AC maaf, AC voltmeter dan AC pokoknya mikroampere. Jadi kita menggunakan dua bantuan itu, terus kita menggunakan visor, visize, dan kita juga menggunakan pot Hg. Oke, oke. Nah, misalnya nih, di sini saya akan ngejelasin secara sederhana aja. Nggak bisa. Nah, tunggu sebentar, ada masalah di... Oke, wih. Alright. Oke, di sini kan kita kan kita coba start dulu ya. Nah, kita start itu nilainya tuh ketahuan. Jadi kita dengan bantuan Hg, pot Hg yaitu 94% atau potensiometer dengan potensiometer 94% kita mengetahui bahwa AC-nya itu 0,53 dan AC-nya itu AC yang 0,53 dan AC mikroampere. Jadi kalau bisa kalian bedakan. Jadi yang FCS sama yang IC nanti bakal dibuat grafiknya. Jadi kita mulai dari data nol. Nah, kalau dari data segini itu kan kita kalau dari 0,47 volts bisa diketahui kalau nilai mikroampernya itu 0,0. Nah, kalau nilainya nggak ada terus bernilai hasilnya maksimum, maksimal itu kita bisa menggunakan bisa mengganti nilai kita kita stop dulu. Kita bisa mengedit properti terus kita ganti display range-nya. Bisa menjadi ampere, nilai ampere, dan mikroampere. Jadi sesuaikan dengan nilainya. Jadi ketika datanya udah telah didapatkan, terus kita tinggal membuat grafiknya, dan grafiknya tuh bakal lurus gitu. Jadi kayak grafiknya tuh nanti, tunggu sebentar, saya akan ngasih info tentang grafiknya. Masih ada, tunggu sebentar ya. Hmm. Oh, oke. Untuk BJT. Jadi ini contoh dari hasil percobaan yang diamati oleh saya dan udah saya buat rangkaiannya juga. Ini contohnya, contoh singkatnya aja. Nah, untuk yang percobaan pertama tadi, nanti nanti kita ketika percobaan pertama, ketika kita dapat hasilnya itu, jadi hasilnya itu nanti kayak FBE itu yang tadi yang ada di DC volt itu. Nah, kalau yang IAC itu yang di DC ammeter. Nah, ketika terus kita naikin, nah, prop itu tuh sesuai dengan nilainya. Kalau di 0,1 itu hasilnya si 0,2 berapa, 0, itu berapa sampai 100%. Nah, 100% itu nilai propnya itu maksimalnya tuh 0,57 volt. Nah, terus untuk hasil nantinya itu bakal kita buat grafiknya seperti yang ada di sini. Tunggu sebentar. Dadang. Nah, jadi hasil grafiknya itu bakal kita buat seperti ini. Terus ini untuk rangkaian yang kedua bisa dilihat.
Ini pengamatannya, terus nanti hasilnya, terus untuk rangkaian yang ketiga. Nah, untuk rangkaian tabel 2, untuk percobaan 2 dan 3 itu kita menggunakan rangkaian yang sama, yaitu rangkaian modul 2. Rangkaian percobaan 2. Di mana tuh maaf, data percobaan 2, grafik percobaan 2. Di mana kita disuruh menentukan IB, FCE, eh, VA-nya yang seperti yang saya amati tadi. Ya kan kalau nilainya itu kan tergantung kan kita mau pilih yang 100 U, yang 200 U, atau yang 300 U. Nah, kalau 100 U berapa, kalau 200 U berapa, kalau 300 U berapa. Jadi kita tergantung pemilihan kita. Jadi kayak di setiap nih ya. Oke, semoga kelihatan. Nih, oke. Jadi misalnya di sini posisinya tuh ada di nilai 100 U. Di sini. Berarti kita ngambilnya yang ini. Nah, kalau untuk yang FBE2 itu di mana? FBE2 itu yang ada di sini. Nih. Jadi kita ngambil kayak dalam satu garis itu ada dua kotak gitu. Hmm. Nah, terus kita habis itu kita buat datanya dengan menggunakan pengamatan data early. Jadi sepertian dari saya untuk percobaan BJT, Bipolar Junction Transistor dengan menggunakan empat rangkaian, tiga rangkaian yang sesungguhnya sebenarnya, di mana rangkaian kedua memiliki hasil yang sama dengan rangkaian yang ketiga dan keempat. Jadi sebenarnya dua, tapi eh, berbeda-beda aja rangkaiannya, tapi karakteristiknya itu sama. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.